Oke, bertemu kembali dengan saya, mata kuliah pengantar manajemen pertemuan kedua. Setelah dalam pertemuan pertama kita memahami, mempelajari, membahas mengenai pengertian manajemen, apa itu manajemen, kemudian ahli-ahli manajemen. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua mengenai manajemen, manajer, dan kepemimpinan. Ruang lingkupnya adalah apakah manajemen, apa saja manajemen, manajer, dan kepemimpinan sama? Tentu berbeda dalam implementasinya. Kesamaannya adalah ketiganya ada di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini tadi manajemen adalah seni dan ilmu. Kemudian manajemen itu adalah fungsinya, prosesnya. Manajer siapa? Manajer adalah orangnya, orang yang ditunjuk sebagai manajer. Kepemimpinan adalah sikap yang harus dimiliki, sifat atau jiwanya. Di sini manajemen berarti seni dan ilmu, bisa dipelajari. Manajer adalah orangnya. Nah, kalau kepemimpinan bisa nggak dipelajari kepemimpinan? Kepemimpinan bisakah dipelajari? Kalau kita lihat lagi ke belakang di sekolah ya, terutama di SMA ada yang namanya LDK ya, latihan dasar kepemimpinan. Nah, buat apa ada latihan? Kalau kepemimpinan adalah sifat atau jiwanya, berarti apa? Berarti kepemimpinan juga bisa dipelajari, bisa dididik, bisa diajarkan. Di manajemen bisa dipelajari, kepemimpinan juga bisa. Cuman kepemimpinan ada yang emang jiwanya dari ketika dia lahir, keturunan, entah itu keturunan bahwa dia sudah mempunyai ciri khas. Bisa kita lihat mungkin muncul kemungkinan saat kita melihat anak bermain tuh kan, ada yang pinter banget kan, nyuruh kamu ini, nah itu sudah kelihatan kita. Tinggal orang tuanya gimana membinanya, memupuknya agar kepemimpinan itu bisa keluar, bisa terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak juga anak-anak yang lahir sebagai turunan kepemimpinan tapi tidak terbina dengan baik, sehingga melempem, tersembunyi di dalam dirinya. Padahal kalau kita punya kelebihan itu harus kita bagikan untuk kepentingan sesama. Kemudiannya tingkatan manajemen di sini ada 3, lini, menengah, puncak. Kalau lini itu pasti supervisor, manajer menengah itu manajer puncak itu biasanya apa, general manager ke atas ya. Sedangkan untuk kegiatannya ada dewan direksi, presiden organisasi, departemen, kepala divisi, manajer, hierarki pertama. Nah, ini kegiatannya. Kalau biasanya kalau departemen apa? Biasanya departemen produksi biasanya dipimpin oleh seorang manajer. Tapi ada juga misalnya departemen produksinya banyak, dia dipimpin oleh direktur, membawahi beberapa manajer. Presiden organisasi biasanya dirut sebutannya. Kemudian manajer hierarki pertama ini adalah para supervisor. Nah, ini tingkatan manajemen. Di sini ada penjelasannya: manajer puncak, manajer garis menengah, manajer garis pertama. Manajer puncak berarti bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Manajer lebih satu tingkatan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, nah ini diagramnya. Kenapa segitiga? Berarti semakin ke atas itu semakin tinggi. Karena kalau jadi orang yang bekerja itu pasti lebih banyak dari orang yang menyuruh. Aplikasinya coba kita lihat di masyarakat. Kalau kita lihat orang yang tinggal di komplek itu garisnya nggak segitiga, dia bisa apa, kotak, karena apa, yang kaya banyak. Pak ya, yang kurang beruntung sedikit. Makanya biasanya di kompleks atau perumahan itu sosialisasinya hampir nggak ada ya. Nah, coba dibandingkan dengan kita yang masih tinggal di masyarakat ya, atau karena di perkampungan. Nah, itu kan bisa kita lihat orang kayanya hanya berapa, orang pengaruhnya yang berapa,
yang disuruh kerja banyak. Nah itu sosialisasi kehidupan bebaskannya biasanya lebih hidup. Sama juga dengan di perusahaan, kalau isinya semua pemimpin kagak ada yang mau kerja. Nah, jadi tetap harus ada yang mau kerja. Jadi yang makanya buat segitiga, semakin ke atas semakin sedikit. Nah, cakupan kegiatan dewan direksi mengelola organisasi secara keseluruhan. Presiden organisasi mengelola para manajer. Presiden organisasi berarti dia membawahi manajer. Kepala divisi mengelola bawahan yang meliputi spesialisasi kerjanya masing-masing. Manajer berarti kepala divisi, dia membawahi beberapa supervisor. Manajer itu cakupannya kegiatan dalam salurannya sesuai dengan tujuan organ. Nah, manajer hierarki pertama adalah ini ujung tombaknya perusahaan. Terakhir mentok di manajer hierarki pertama. Informasi semua mentoknya di supervisor. Makanya kan kalau kita ada apa-apa kita lapor ke supervisor. Nanti supervisor supervisor itu mewakili perusahaan dan mewakili pekerja. Ada keluhan dia sampaikan ke atas. Nah kalau mana supervisornya nggak bener, ya berarti keluhan kita berhenti aja mentok di supervisor kita. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer berdasarkan fungsinya: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian. Ini hampir sama dengan fungsi manajemen. Keterampilan manajer yang harus dimiliki oleh setiap manajer: konseptual, kemanusiaan, administratif, dan teknik. Nah, empat keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Semakin tinggi posisi seseorang, maka keterampilan konseptualnya juga semakin tinggi. Kemudian keterampilan kemanusiaan dan administratif, ini biasanya sama, entah itu manajer harga pertama, supervisor, manajer tengah, itu kemampuan keterampilan kemanusiaan dan hasilnya seharusnya sama besarnya kita sama manusia. Keterampilan teknik, nah kalau keterampilan teknik semakin dia di bawah, dia harus keterampilan tekniknya semakin tinggi. Semakin dia ke atas, keterampilan tekniknya biasanya semakin berkurang. Jadi keterampilan konseptual dan teknik ini berbanding kebalik ya. Kalau konseptual semakin tinggi, konseptualnya semakin dipakai. Kalau keterampilan teknik, ujung tombak pekerjaannya itu tekniknya harus tinggi. Semakin dia naik, keterampilan tekniknya semakin ditinggalkan. Di sini George R. Terry mendeskripsikan pekerjaan manajer berdasarkan fungsinya. Pertama, perencanaan. Di sini bisa dibaca perencanaan. Jadi intinya perencanaan apa? Kita mempunyai tujuan yang harus kita capai. Nah itulah intinya perencanaan. Apa fungsinya tujuan itu apa? Nanti kita buat evaluasi, tercapaikah tujuan yang sudah kita tetapkan. Kalau tidak tercapai, kenapa? Nah, kalau tercapai berarti tahun depan kita tujuannya bisa lebih maju. Jadi perencanaan ini sangat penting untuk dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita capai. Ya sama aja kayak kita ketika memutuskan kuliah, kita kan harus punya rencana kan. Tujuannya kuliah beda-beda kan. Nah, nanti juga saat dia mengikuti kuliah juga pasti tujuannya berbeda. Kayak kalian bekerja, ada yang tujuannya cari duit. Nah berarti tuh dia semua aktivitasnya pasti cari duit, semuanya harus jadi duit. Nah itu karena tujuannya adalah duit. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Di sini mendeskripsikan pekerjaan, klasifikasi tugas, mengumpulkan pekerjaan. Nah ini kalau pengorganisasian biasanya itu kita membentuk suatu organisasi. Itu biasanya kalau kita belajar tuh ada hierarki kan. Nah kita membentuk departemen, membuat SOP-nya setiap departemen. Nah di sini kita mengorganisasi, membagi-bagi dalam departemen sesuai dengan tujuan organisasi. Nah kayak misalnya kita kawinan, kan kita direncanakan
sudah merencanakan bahwa kita akan mengadakan perkawinan, kemudian pasti kita membentuk panitia. Nah, organisasi sama, kita membentuk panitia, ada seksi catering, ada seksi foto, ada seksi acara, ada seksi lain-lain. Nah, di organisasi juga sama, setelah menentukan tujuan itu kita membuat panitia organisasi, ada departemen marketing, departemen keuangan, dan lain-lain. Nah, penggerakan ini memberitahuan, mengembangkan. Nah, kalau penggerakan tadi panitia sudah jadi, panitianya sudah disebut panitia. Nah, ya, penggerakan itu adalah menunjuk orangnya, siapa seksi cateringnya, siapa yang menjabat bagian keuangan, siapa yang menjawab bagian produksi, siapa seksi acaranya. Itu adalah penggerakan. Nanti orang-orang yang kita tunjuk itu kita pegang dan mereka akan menjalankan panitia tersebut. Kemudian pengawasan. Nah, setelah tadi kita punya rencana membentuk panitia, menunjuk orangnya siapa, itu perlu diawasi, perlu ada pengawasannya. Tujuannya apa pengawasan? Tujuannya adalah apakah yang kita kerjakan sudah sesuai dengan rencana. Nah, itu harus ditinjau. Kalau tidak sesuai, ada yang melenceng, nah itu harus di feedback, balik lagi ke perencanaan. Kenapa nih kok tidak sesuai rencana, apa kendalanya? Nah, mungkin ada rencana yang harus diganti atau disesuaikan. Makanya pengawasan ini sangat penting dalam mencapai tujuan. Fungsinya dia seperti feedback. Wah, ini nggak sesuai nih, harus diperbaiki. Yang diubah apa? Rencananya, orangnya, atau organisasinya. Nah, dalam pengawasan itu menentukan yang salahnya di mana, perencanaan, organisasi, atau tadi penggeraknya. Nah, itu adanya di fungsi pengawasan, dia feedback. Nah, ini tadi ya perampilan manajer ya, ada konseptual, kemanusiaan. Konseptual itu apa? Artinya kita mengkonsepkan. Nah, ini bisa yang menentukan tujuan, harus apa itu konseptual. Nah, nanti kita yang di bawah itu yang melaksanakan. Makanya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi keterampilan konseptualnya. Nah, selain keterampilan di atas juga terdapat peran manajer dalam organisasi Suwanto. Nah, ini keterampilan seperti itu juga peran manajer. Nah, peran manajer di sini ada satu, peran antar pribadi. Kemudian peran informasi. Dan tiga, ada peran pengambil keputusan. Nah, yang pertama adalah berarti seorang manajer, seorang pemimpin harus apa? Dia sebagai tokoh, sebagai panutan. Orang yang dilihat itu adalah tokoh. Kemudian peran informasi. Nah, biasanya manajer itu adalah pusat informasi, karena perusahaan manajemen punya informasi dari seorang manajer. Nah, makanya manajer itu harus menguasai informasi karyawan, informasi perusahaan, informasi pihak ketiga, dia berhubungan dengan siapa. Nah, yang terakhir adalah mengambil keputusan, bukan hanya keputusan perusahaan manajemen, tapi juga perusahaan bila ada masalah di bawahnya, masalah pribadi, itu harus diambil keputusan oleh seorang manajer. Oke, ini penjelasannya antar pribadi, informasional, dan pengambil keputusan. Nah, pendekatan manajemen. Posisi manajemen, teori pendekatan manajemen sebagai berikut. Pendekatan berdasarkan kebiasaan. Nah, biasalah kita kalau mau mendekati, contohnya kehidupan manusia, kita mendekati seseorang, pasti kita lihat kebiasaannya gimana nih. Nah, dari nanti ada kebiasaan tersebut, baru kita bisa menentukan tujuan. Kemudian perilaku berhubungan dengan kebiasaan juga ya, sama. Perilaku yang berlaku, kemudian pendekatan berdasarkan perilaku ke kelompok. Jadi yang tadi 1-2 pribadi, kebiasaan juga ada kebiasaan pribadi atau kelompok. Kalau di kantor kan saya lihat semua pasti ada yang berkelompok, kebiasaannya masing-masing pasti berbeda. Ini kerjasama sosial. Pendekatan ini digabungan antara pendekatan individu dan kelompok. Pendekatan sosial teknik. Pendekatan ini menekankan perlunya pertimbangan sistem sosial dan sistem secara simultan dalam praktik manajemen. Kemudian pendekatan teori keputusan. Pendekatan ini menekankan pengambilan keputusan sebagai sebuah tanggung jawab utama manajer.
pendekatan pusat kognitif, pendekatan matematis, kemudian pendekatan situasional, pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kombinasi. Oke, sampai di sini. Untuk jelasnya kalian bisa dapat baca di slide, kemudian kalian jawab soal-soal ABCD ini. Jangan lupa kalian buka e-learningnya, kalian baca, kalian pelajari, kalian jawab tugas dengan mengupload. Setelah membaca ini, siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaannya dapat di chat ke via WhatsApp group. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan ketiga.